Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf ini saya nggak bisa hadir langsung di sana karena ada kegiatan yang nggak bisa saya tinggalkan di sini. Jadi pada kesempatan sore ini mungkin saya diminta untuk sedikit sharing gitu ya mengenai bagaimana peran university di dalam pencapaian target SDGs. Mungkin bisa langsung ke slide ya. Terima kasih. Ya, mungkin sebetulnya kan kalau kita bicara mengenai university ini adalah bagian dari bisnis juga, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bisnis pendidikan ya, yang seperti kita tahu. Dan tentunya ini juga memiliki peran yang cukup besar ya. Dan mungkin Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa kita tinggal 7 tahun lagi ya menuju akhir dari skema global SDGs 2030. Jadi mungkin perjalanannya itu cukup pendek dan cukup berliku ya, the short and winding road. Dan ini memang kelihatannya next sudah diwanti-wanti ya oleh Sekjen PBB di bulan Mei 2023 yang menyatakan bahwa wah jangan-jangan nih janji-janji kita terkait dengan skema pembangunan berkelanjutan ini bisa jadi dalam bahaya ya, jadi promise in peril katanya. Dan Sekjen PBB sudah mengingatkan ya pada hampir seluruh kepala negara di dunia bahwa kelihatannya kita akan sulit untuk mencapai target SDGs tahun 2030 ya. Ada beberapa target-target termasuk kemiskinan, kemudian juga beberapa yang lainnya mungkin tidak bisa kita capai ya. Mungkin juga termasuk yang paling adalah children yang out of school gitu ya. Dan ini penting banget untuk bisa kita pahami juga, teman-teman di bisnis tentunya juga bisa support untuk hal ini. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, university sendiri sebagai bagian dari bisnis ya, pendidikan itu tentunya engage terhadap SDGs dan juga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa dalam SDGs ini, karena selain memberikan kontribusi ke SDGs juga bisa mendapatkan keuntungan dari university, bisa mendapat keuntungan dari SDGs ini dengan berbagai hal gitu ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana nantinya SDGs ini bisa membantu ya dari university ini untuk bisa meningkatkan demand ya related education, kemudian juga bisa menyediakan komprehensif globally definisi yang bisa kita terima ya dari responsible university, dan juga bisa membantu dalam membentuk framework ya untuk bagaimana kita bisa memberikan impact ya in terms of core dan non-core business kita tentunya, dan juga bisa mensupport kolaborasi. Nah, di sisi lain, university bisa membantu tentunya karena kita punya modal untuk itu, dan karena kita bisa memprovide knowledge, ya, inovasi, dan juga solusi, juga bisa menciptakan current dan juga future SDGs implementers, ya, dan hal ini kita bisa menciptakan leaders ke depan yang terkait dengan SDGs, dan tentu kita juga bisa membangun cross-sectoral leadership, ya. Nah, di sisi lain, sebetulnya kita memiliki core business ya, yang bisa kita lakukan di dalam membantu SDGs, antaranya adalah kita punya research ya, Tridharma, education, kemudian juga tentunya kita bisa support dalam hal operation dan governance ya, yang tentu nantinya akan align dengan SDGs ini kan nggak berbeda jauh sih dengan artinya bagaimana kita bisa incorporate berbagai SDGs, tujuan-tujuan SDGs dalam governance kita dan mengincorporate-nya menjadi bentuk-bentuk yang bisa kita laporkan ya. Dan juga tentunya kita juga bisa melakukan public engagement ya dengan berbagai cara ya, tentunya memberikan capacity building, kemudian kita juga menjadi bisa memimpin dialog dan juga pengembangan kebijakan ya, dan juga advokasi tentunya. Ini yang menjadi penting, bagaimana kita bisa sharing, tentu selain daripada kita juga bisa membangun mengenai pendidikan-pendidikan yang terkait dengan sustainable development, dan juga tentunya pekerjaan ya untuk mengimplementasikan SDGs dan lain sebagainya. Nah, next, tentu peran intelektual di perguruan tinggi dalam memasarkan pemikiran-pemikiran progresif ini tentu selalu berubah gitu ya. Dan ini yang menjadi penting tentunya karena kita tahu bahwa dunia ini tentu dinamik ya, dan ini memerlukan pemikiran-pemikiran yang progresif, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di university sendiri itu pada dasarnya kita juga memiliki istilahnya tuh semacam insentif ya untuk bisa kita mengimplementasikan SDGs ya.
karena kita juga ada insentif dalam bentuk award, dalam bentuk rank, ya, dan lain sebagainya yang dikembangkan oleh the higher education ya di sini, di mana Times Higher Education ini meranking university sekitar di tahun 2023 ya, sekitar 1.799 university dari 104 negara dan regions itu yang cukup lumayan banyak gitu, di mana kita dinilai dari sisi pencapaian kinerja kita untuk bisa mensupport target-target SDGs gitu ya, dari 17 goals, sehingga kita tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat prestisius gitu ya, untuk kalau kita bisa masuk di ranking misalnya 100 besar, 300 besar, dan lain sebagainya. Dan Times Higher Education Impact Ranking ini adalah satu-satunya ya semacam penilaian global ya untuk university yang terkait dengan SDGs. Dan ranking ini dia menganalisis sekitar 121 cita-cita ya yang terkait dengan riset yang lebih dari 15,5 juta riset yang dipublikasikan, termasuk juga survei yang nantinya harus kita respon ya, itu dari 40.000 scholars ya secara global. Jadi sangat besar sekali data yang dibuat dan harus kita sampaikan untuk bisa kita dinilai dalam PhD ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian juga mungkin mudah-mudahan ya, kalau di bisnis juga saya rasa ada yang begitu, dan nanti malam kita akan mendapatkan CSR Award ya. Ini penting juga, saya pikir memang penting buat kita untuk bisa istilahnya memberikan insentif atau dalam bentuk apapun juga kepada para pelaku ya, karena sampai sekarang ini kan program yang namanya, ini lanjut ya, lanjut. Slide-nya tolong dilanjut. Ya, nah ini tadi yang saya jelaskan, jadi lanjut berikutnya. Oke, nah ini adalah publikasi ya, jadi penilaian publikasi ini juga menjadi bagian yang cukup kritikal ya di dalam kita memberikan award kepada university. Jadi ada berbagai riset yang nantinya ditujukan untuk mensupport berbagai goal yang ada ini dari 1 sampai 17 goal. Ini menjadi penilaian tersendiri juga. Lanjut. Ya, dan ini adalah top 10 number of research publication by SDGs goal ya. Jadi di Indonesia, kalau tadi di dunia, ini di Indonesia. Jadi kita bisa lihat university mana yang memberikan riset yang terbaik ya untuk SDGs goal tertentu. Misalnya untuk goal 13 ini IPB ya. Kemudian juga ada Universitas Indonesia, ITB dan sebagainya. Ini tentunya sangat prestisius dan kita mencoba untuk terus mensupport SDGs melalui kegiatan-kegiatan riset kami di universitas. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kalau untuk kami ya di UNPAD itu untuk komitmen terhadap sustainable development goals ini udah cukup lama ya. Jadi kita ada punya beberapa tokoh-tokoh penting ya, di antaranya ada Profesor Oto Sumarwoto, kemudian Daud Zinalagi, Mukhtar Kusumaatmadja ya. Ini sangat support ya terhadap sustainable development goals, dan kita juga memiliki pola ilmiah pokok yang cukup penting, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Nah, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang kami lakukan selama ini untuk mensupport SDGs di perguruan tinggi. Lanjut. Nah, kami juga tentunya tidak berbeda dengan berbagai bisnis yang lain ya. Yaitu kami juga mencoba untuk mainstreamingkan SDGs dalam governance, operational, dan juga culture dengan tentu mengikuti kaedah-kaedah di mana kita melakukan pelaporan sustainability report, kemudian juga ada laporan untuk SDG goal-nya sendiri. Ini mungkin belum banyak juga dilakukan oleh bisnis yang lain ya, di mana memang kalau mungkin yang mengikuti proper ini sudah menjadi bagian yang tidak pernah bisa terpisahkan ya, di mana kita bisa membuat laporan SDGs Goal ini standalone atau bersama-sama dengan Sustainability Report. Ini semua adalah bagaimana kita bisa mereportkan apa yang sudah kita lakukan in terms of kegiatan-kegiatan SDGs kita dalam berbagai pilar yang ada ya, termasuk sosial, ekonomi, environment, dan juga law and governance. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berbagai keuntungan ya yang kita bisa peroleh ya selama ini, mungkin yang bisa kita rasakan dari institusi kami ya, dalam hal ini Universitas Padjadjaran, bagaimana kita bisa SDGs ini bisa engagement ya, sehingga SDGs ini bisa mensupport university, dan kita itu merasakan banget gitu ya, bahwa kita mengimplementasikan SDG itu ternyata bisa
juga memberikan keuntungan buat kita ya, di antaranya adalah bahwa ternyata terjadi peningkatan demand ya untuk SDGs related education ya. Sehingga kita kemudian mulai berpikir untuk membuat program-program studi tertentu, termasuk di antaranya sustainability science ya. Kemudian juga mungkin ada berbagai kurikulum baru. Mungkin Universitas Padjadjaran ini adalah universitas yang pertama sekali yang membuat kurikulum untuk SDGs ya, atau pengenalan SDGs bagi tahun pertama bersama mahasiswa kita. Kemudian juga bisa meng-guide kita ya, SDGs itu ternyata untuk supaya kita bisa menjalankan bisnis secara responsibel gitu ya. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang seolah-olah di-frame gitu ya, dan diarahkan oleh SDGs ini gitu. Sehingga kita bisa mengikutinya melalui berbagai kegiatan-kegiatan, dan kita juga menjadi lebih patuh dalam hal governance ya, tata kelola, dengan tentunya kita melaporkannya melalui berbagai saluran gitu ya, antara sustainability report, kemudian juga kita melaporkannya melalui PHE dan juga melaporkannya melalui SDGs report. Selain itu juga kita juga bisa memperoleh new findings, dan ternyata gitu dengan pemikiran-pemikiran yang ada itu menarik berbagai organisasi internasional termasuk UN institution dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan grant-grant research yang cukup banyak ya dari berbagai institusi ini terkait dengan SDGs tentunya. Dan itu kita juga bisa memperoleh keuntungan dengan munculnya berbagai kolaborasi internal dan juga eksternal partner dari berbagai institusi ya, termasuk private sectors. Lanjut. Nah, ini adalah berbagai contoh dari SDGs engagement core business kami ya. Jadi kita sudah melakukan pengajaran dan juga kurikulum yang berbasis SDGs ya, dari tahap persiapan bersama, dan juga ada tahap pilihan mata kuliah, dan juga ada sustainability science ya, ada course, ada juga Merdeka Belajar ya, dan juga penelitian-penelitian terkait dengan berbagai disiplin di dalam pilar SDGs ya. Jadi kita sudah melakukan juga identifikasi dan juga sudah melakukan pendataan untuk itu ya. Jadi begitu banyak studi yang sudah dilakukan untuk itu ya, lebih kurang ini datanya. Ada terdiri dari berbagai goal, dan yang paling banyak memang riset goal 3. Lanjut. Nah ini contoh yang lain, jadi ini publikasi buku juga ya, jadi ada berbagai publikasi buku dan juga edukasi dan juga pelatihan ya. Ini kira-kira adalah publikasi yang sudah kami tampilkan untuk jenis-jenis buku untuk berbagai goals yang ada. Lanjut. Ya, untuk implementasi bidang riset kami juga sudah melakukan tagging ya, berbagai riset-riset yang ada yang terkait dengan implementasi SDGs, dan ini tentunya bisa mensupport ya pencapaian target-target SDGs. Di antaranya adalah misalnya untuk SDGs 6 ini adalah jumlahnya ya. Jadi kita seperti Bapak dan Ibu lihat, mungkin SDGs 3 Good Health and Well-being ini menjadi fokus yang cukup banyak ya, yang risetnya cukup banyak di universitas kami. Lanjut. Nah ini adalah bagaimana kita bisa melakukan engagement SDGs University di dalam core business kami ya, diantaranya kita mensupport SDGs knowledge, innovation, dan juga solution. Ini adalah buku-buku yang kami hasilkan ya, dan juga ini lembaga-lembaga yang ada yang sebetulnya bisa mensupport implementasi dari SDGs ya. Dan kemudian juga kita juga ada berbagai kurikulum tadi seperti sudah disampaikan ya, dan juga SDGs Baseline Studies nasional. Nah, ini yang terutama yang kami lebih banyak sekali mensupport dari pemerintah, terutama Bappenas ya, untuk pemikiran-pemikiran bagaimana kira-kira strategi SDGs itu bisa dilaksanakan untuk supaya bisa akselerasi. Lanjut. Ya. Nah, ini contoh engagement kami ya dari non-core tentunya yang terkait dengan pilar ekonomi dan lingkungan. Jadi sebetulnya kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang juga dilakukan oleh bisnis yang lainnya ya, untuk bisa mensupport dari mulai kita melakukan efisiensi energi ya dengan menggunakan saving lamps, kemudian juga kami juga melakukan solar energy ya, pembangunan solar energy di kampus, kemudian juga ada area-area arboretum protection ya, penanaman 100 pohon hias yang setiap tahun dilaksanakan. Kemudian juga kami juga melakukan kegiatan-kegiatan internal yang sifatnya mengurangi pemanfaatan misalnya kertas ya, kemudian plastik, sehingga kita sekarang semuanya menggunakan e-office ya.
dan juga mengimplementasikan 3R ya, reuse, reduce, recycle, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada berbagai kegiatan lain, di antaranya mungkin replanting campus, ya, green spaces, dan kita memang memiliki komitmen salah satunya adalah untuk menjadi green campus ya, dengan cara memanage protect area dan juga high biodiversity. Nah, ini kami lakukan juga. Nah, ini ada juga campus transportation ya, dengan menggunakan electric car dan juga easy bike ya, sepeda solar dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini juga adalah yang kami lakukan dalam hal hazardous waste management in Unpad. Dan mungkin perlu diketahui juga bahwa sekarang ini kami di Unpad itu kan di Jatinangor itu terdiri dari berbagai university, ada ITB, ada IKOPIN, ada dan lain sebagainya. Dan kita kemarin ini sempat berkolaborasi juga untuk membangun kawasan waste management ya, yang terpadu gitu. Dan itu juga menggunakan ada pemikiran-pemikiran tertentu yang akan terutama untuk mengelola limbah-limbah yang sifatnya organik ya, dengan menggunakan apa itu black soldier fly ya. Dan ini menjadi proyek yang cukup besar yang rencananya akan dibantu juga oleh pemerintah Korea. Lanjut. Ya. Nah, ini mungkin yang terkait dengan exclusivity juga sebenarnya kita juga ada ya. Jadi ada berbagai yang non-core yang kita engagement lainnya mungkin juga bisa menjadi informasi yang baik buat rekan-rekan bisnis yang lain. Kita punya disability support system ya. Jadi dari mulai kebijakan, dalam hal ini kita juga menerima mahasiswa-mahasiswa yang disable gitu ya, untuk berbagai jenis program tertentu, tentunya tidak semua jenis program. Kita juga punya fasilitas, ada platform bisa-bisa, ada juru bahasa dan konseling. Ini untuk penting sekali terkait dengan inclusivity tentunya. Kita memiliki juga program yang kita sebut sebagai Unpad Wellness. Kemudian juga ada program sexual reproduction and mental health support ya, karena memang ini jadi problem juga nih di kami ya. Berapa tahun terakhir ini gitu kita mengalami berbagai masalah mahasiswa yang mengalami gangguan-gangguan kejiwaan ini, sehingga kita ada khusus untuk bisa mensupport ya. Juga ada Satgas PPKS pencegahan penanganan kekerasan seksual ya. Kemudian ada smoke free policy dan juga tentu yang terkait dengan reducing marine pollution policy ya, juga SDG 14 kita juga memiliki. Kemudian juga ada University Principles on Corruption and Bribery Policy. Ini mungkin kita lebih banyak mensupport terkait SDG 16. Kemudian juga ada Academic Freedom Policy, ya, di mana kita boleh berbicara ya kalau di lingkungan kampus gitu. Karena kita juga ini jadi isu nih sekarang ya. Banyak ya kita mau bicara bebas di lingkungan kampus, tapi ternyata mengalami tembok-tembok gitu ya. Mungkin kasus-kasus yang terakhir ini juga Bapak dan Ibu tahu. Tapi kita di kampus di Unpad kita boleh bicara bebas gitu, sejauh itu tidak istilahnya mohon maaf sejauh tidak mengganggu sara gitu ya, penting itu. Kemudian berikutnya adalah ada kegiatan juga yang terkait dengan media engagement ya, jadi ada SDGs in media, kemudian edition, outpad dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian dari sumbangsi university ya terhadap masyarakat. Ya, ini di bidang inovasi ya, kita banyak sekali melakukan penelitian, terutama untuk SDG juga ya, ada good health and well-being. Jadi kita juga yang pertama kali mungkin mengembangkan rapid test cepat, kemudian juga ada ventilator ya, ada lain sebagainya. Ini Bapak dan Ibu mungkin pernah juga mendengar ya, karena kami juga banyak menyampaikan di media massa. Lanjut. Ini adalah implementasi SDGs bidang inovasi ya, jadi berbagai hal yang biasanya kita tiap tahun itu ada juga semacam showcase ya untuk apa yang sudah kami lakukan, dan kami biasanya memang men-tag. Jadi sekarang ini ada kebiasaan di kami bahwa apapun juga kami lakukan itu kami tagging dengan SDGs. Jadi misalnya untuk kegiatan ini, ternyata dari mulai riset, kemudian inovasi, kemudian juga pembelajaran, kemudian juga publikasi dan lain sebagainya, semua di-tag untuk berbagai jenis SDGs yang ada, sehingga kita bisa menyampaikannya kepada publik. Lanjut. Ya, ini juga untuk zero hunger. Lanjut, mungkin waktunya sudah habis. Lanjut. Ya, ini untuk SDG 14 ya, jadi ada berbagai temuan dan juga inovasi yang kami bisa sharing. Lanjut. Ini SDG 2 lagi, zero hunger. Lanjut.
dan